Baik, Bapak dan Ibu semuanya, saya Reza Aswin. Kita akan membahas masalah fenomena top up dalam trading, uh, forex trading online yang akhir-akhir ini kalau kita lihat harganya nggak terlalu banyak bergerak sehingga banyak dari kita punya masalah dengan equity yang ada. Kita juga punya masalah dengan peraturan-peraturan yang ada sehingga kadang-kadang kita kena margin call malam-malam di telepon, malam-malam di WA sama konsultannya, sama marketingnya dari broker kita untuk menambahkan dana. Sebenarnya bisa nggak sih ini dihindari? Yuk kita bahas satu persatu. Tetapi saya harus buat suatu disclaimer dulu ya, bahwa Reza Aswin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kepentingan trading atau investasi. Jadi semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk mengumpulkan dana Anda untuk ditradingkan oleh kami itu adalah suatu penipuan. Jangan pernah transfer. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita berbicara forex itu ini adalah instrumen keuangan paling berbahaya di dunia. Saya mau ulangi lagi dan saya keping garis bawahi, yaitu forex adalah instrumen keuangan yang paling berbahaya di muka bumi. Jadi hati-hati kalau misalnya ada konsultan, ada marketing yang tiba-tiba menawarkan kepada Bapak dan Ibu bisnis forex. Bapak dan Ibu harus mengerti dengan jelas, dengan clear masalah trading forex ini. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang yang merugi di bisnis ini. Tapi kita juga harus tahu bahwa setiap yang mempunyai resiko yang besar, tentu kita juga bisa melihat pasti mempunyai suatu peluang keuntungan yang besar. Ini karena ada suatu yang namanya sistem leverage, di mana pada saat kita menggunakan leverage 1:100 misalnya, kalau untung dikalikan 100, kalau rugi dikalikan 100 juga tentunya. Jadi kesimpulannya bahwa forex ini memang mudah gitu, gampang, cuman buy sell, ya hanya gunakan handphone dengan menggunakan laptop, tapi percaya sama saya, bisnis ini mudah tapi tidak untuk semua orang. Kita harus garis bawahi itu. Baik, Bapak dan Ibu, fenomena yang terjadi karena mudahnya bertransaksi di forex, maka banyak orang tergiur dengan iklan yang ditebarkan oleh broker, lalu juga ada suatu kemudahan-kemudahan yang kita bisa dapatkan dengan modal yang sangat kecil. Mereka mengatakan dapat untung yang sangat besar. Itu ada suatu, buat saya itu adalah suatu penipuan sebenarnya. Yang benar adalah di bisnis ini nggak mungkin orang bisa kaya mendadak, itu nggak mungkin. Anda bisa profit 50%, Anda bisa profit 60% satu bulan, tapi ingat, Anda harus kalikan resikonya. Minimal 2-3 kali lipat dari resiko yang ada. Sehingga kalau kita lihat bahwa yang namanya profit itu pasti berbanding lurus dengan kerugian yang akan Anda dapati. Bapak dan Ibu, itu sebabnya akhirnya di forex ini ada suatu fenomena bahwa dari 100 orang, 90 orang pasti loss dan hanya 10 orang yang profit. Dan banyak juga mengatakan bahwa yang profit ini juga nggak konsisten, nanti pada suatu saat juga akan habis juga. Ini bisnis paling ini paling tidak menjanjikan kalau seperti ini. Profitnya mulai dengan banyak, berikutnya akan habis. Kalau biasanya klien itu atau nasabah itu memasukkan uangnya kembali, lalu dia coba untuk dikit-dikit, dapat untung sedikit keluar, dapat untung sedikit keluar. Tapi sekali rugi itu banyak gitu. Terus secara bisnis itu nggak logis. Kalau profit cuma $10-20, tapi kalau rugi bisa sampai ratusan bahkan ribuan US dollar kalau sedang floating. Bapak dan Ibu, sehingga banyak orang mengatakan bahwa forex ini seperti suatu bisnis yang dilegalkan. Betul apa enggak?
Kalau menurut saya sudut pandangnya, pola pikirnya lah yang harus kita rubah. Nah, yang akan saya bahas sebenarnya adalah yang poin terakhir. Banyak orang punya fenomena bahwa WD-nya kadang-kadang sekali, narik dananya sekali, untungnya sekali, tapi top up-nya atau masukin uangnya berkali-kali. Ini nggak akan menguntungkan. Saya akan coba bahas malam ini adalah satu sudut tentang kenapa kita harus top up, kenapa kita harus selalu masukkan uang di broker. Memang ada yang salah? Oke, Bapak dan Ibu, kalau kita mau lihat secara sederhana, yang namanya top up itu adalah menambahkan dana ke dalam account agar tidak terkena margin call atau patokan. Nah, kadang-kadang ada broker nih yang aneh. Jadi, ada suatu aturan apabila margin levelnya sudah di bawah 100%, biasanya terkena yang namanya margin call. Mereka dikasih tahu bahwa uangnya nggak cukup untuk menahan suatu posisi yang floating. Nah, apabila dia turun lagi di bawah 20%, biasanya harusnya terkena autocut. Harusnya terkena autocut. Tapi ada beberapa broker yang tidak mengenakan autocut, tapi di hedging sama dia, atau di locking lah, atau apalah. Ini misalnya Anda buy, langsung akan keluar by the system, itu akan keluar sell. Nah, broker-broker seperti inilah sebenarnya broker-broker yang menurut saya itu harus dibenahi sistem trading rules-nya. Harusnya kalau memang sudah selesai margin call lalu tidak ada penambahan dana atau tidak dilakukan apapun, harusnya langsung aja terkena autocut. Jangan adanya hedging di situ. Jadi hedging inilah yang kadang-kadang akhirnya membuat klien ini harus menambahkan uangnya. Tapi nanti saya akan coba bahas satu persatu. Ya, oke Bapak dan Ibu, kita lihat dulu fenomenanya. Fenomena yang sering terjadi di dalam trading forex itu adalah sederhana. Yang open itu biasanya marketingnya, biasanya konsultannya, biasanya manajernya, biasanya pengelola dananya. Tapi yang harus suruh top up itu adalah kliennya. Oke. Ini kan fenomena yang sering kita temui di lapangan. Marketing yang selalu mentransaksikan uang kita, mentransaksikan apa? Boleh nggak sih? Enggak sebenarnya. Kenapa? Karena kalau marketingnya hebat, kenapa juga dia harus kelola? Kalau dia harus kelola, tentunya dia punya track record yang bagus, dia punya suatu metode yang valid, itu baru boleh mengelola. Kalau misalnya baru anak kemarin gitu kenal forex, baru setahun, 2 tahun, 3 tahun di bisnis forex ini baru 4 atau 5 tahun, kita tinggal tunggu aja. Sebenarnya uang Bapak dan Ibu itu dipakai percobaan buat sama mereka untuk memindahkan uang Anda ke rekening mereka. Percaya? Nah, fenomena berikutnya adalah gue udah top up risk gitu loh, gue udah masukin dana gitu. Tapi kenapa sih kena lagi margin call, gue harus top up lagi, dan ini sering terjadi. Dan kalau ini sering terjadi, tentunya kalau menurut saya ini pasti ada yang salah. Kalau sudah ada yang salah, tentunya kita harus benahi. Bapak dan Ibu, ini nggak boleh terulang kembali. Jadi pengetahuan tentang masalah kenapa sih saya harus top up terus, harus masukkan dana terus, dan saya seperti terkena apa ya Pak Joy? Seperti terkena sihir gitu, terkena guna-guna sih, saya masukin uang terus, begitu uang saya di rekening perbankan udah habis, mulai saya baru sadar, gila uang saya udah habis gitu. Bapak dan Ibu, ini jangan sampai terjadi lagi. Lalu ada fenomena berikutnya yang lucu gitu. Yang lucu adalah marketing atau konsultan atau pengelola dana tiba-tiba dia mempunyai account tiba-tiba tidak bagus, mentransaksikan account Anda tidak bagus, lalu dia memanggil orang yang lebih tinggi jabatannya. Anda pernah kan ngalamin seperti ini? Lalu orang yang lebih tinggi ini jabatannya, dibilangnya analisnya lah, ini dibilangnya adalah manajernya, dialah pengelola dana yang paling hebat lah.
dan akhirnya Anda top up lagi, masuk lagi dengan suatu analis yang baru. Walaupun hasilnya pasti akan habis lagi. Oke, dan yang terakhir, selalu marketing atau konsultan mengatakan kepada Anda bahwa kalau Bapak nggak top up, ini profit kita yang sudah kita dapatkan itu akan hilang. Jadi harus di top up. Nah, 4 fenomena inilah yang harus yuk kita sama-sama diskusi. Ya, apakah Bapak dan Ibu pernah mengalami ini? Apabila pernah mengalami ini, kira-kira kita harus gunakan logikanya seperti ini. Baik, kita akan masuk kepada logika yang pertama. Marketing yang trading, tapi Anda yang disuruh top up. Anda yang harus menambah uangnya. Ini logikanya aja ya Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kita mau bangun rumah gitu ya, itu udah ada arsiteknya, udah ada sipilnya, semuanya udah dihitung, jelas gitu. Tapi di tengah-tengah jalan tiba-tiba bisa dibilang bahwa kontraktor ya, mandor ya, atau apanya tiba-tiba nyalahi budget, dia minta uang lagi sama Anda. Bisa kebayang nggak? Dan ini yang fatal sebenarnya, karena kita bisa tahu bahwa yang namanya konsultan itu, gitu ya, yang namanya konsultan itu nggak mempunyai suatu strategi trading dan nggak punya suatu trading plan yang baik. Nah ini kan repot gitu. Asal masuk aja, tapi ujungnya dia nggak tahu sebenarnya. Ini bakal profit atau enggak. Dia bisa entry-nya dia ngerti, tapi exit-nya dia nggak tahu. Karena trader yang bagus itu tidak berbicara masalah entry-nya di mana, bos. Dia harus berbicara masalah bisa exit nggak, bisa keluar nggak secara profit. Ya kalau entry aja sih semua orang bisa entry. Profit belum tentu. Makanya Bapak dan Ibu kalau trading itu kasih tahu sama marketingnya, kasih tahu sama konsultannya. Udahlah, nggak usah tradingin uang saya, nggak usah tradingin account saya. Kenapa? Karena saya hanya butuh exitnya dengan profit. Bukan justru sebaliknya. Dia bikin masalah, tapi Anda yang harus selesaikan. Bapak dan Ibu, yuk kita lihat kembali bahwa apabila ditradingkan dengan marketing atau konsultan atau mentor Anda, hati-hati. Perlihatkan dulu semua hasil tradingan mereka minimal setahun, dan itu harus yang online. Jangan yang difotokopi. Zaman sekarang kan semua bisa diedit. Jangankan masalah hasil trading, muka aja bisa diedit kok. Jadi kalau ada yang datang kepada Anda membawa suatu lembaran, ini loh hasil tradingannya selama 3 bulan terakhir, saya cuman katakan bahwa itu adalah hasil editan dari Photoshop. Semuanya bisa dibikin video, semuanya bisa diedit kok. Nggak mungkin. Ya, jangan pernah percaya. Kalau mau percaya ya sama yang live aja langsung. Mana akunnya, lihat. Oke. Jadi jangan pernah percaya sama marketing, konsultan, atau manajer dari suatu broker yang mau mentradingkan account Anda atau uang Anda. Jangan pernah, karena ujungnya pasti uang Anda akan habis. Karena kalau profit adalah bagi hasil, tapi kalau loss Anda harus menanggung sendiri. Itu kan nggak fair gitu. Ya. Dan nggak pernah ada jaminan uang Anda nggak akan habis. Bapak dan Ibu, logika yang berikutnya adalah melakukan top up tapi masih kena margin call aja. Nah, ini kadang-kadang juga ya Bapak dan Ibu yang men-trading sendiri, kalau trading sama marketing dan konsultan segala macam, ambil aja passwordnya, udah trading sendiri aja. Ya. Tapi kalau misalnya Anda trading sendiri, biasanya Anda top up, tapi Anda nambah open posisi lagi. Itu sama juga Anda nggak top up sebenarnya. Top up itu kan tujuannya untuk menahan gitu, supaya kita tidak terkena margin call. Karena antara equity dan margin, itu equity-nya mengecil tetapi marginnya besar sekali, sehingga margin levelnya itu mencapai di bawah 100%. Sehingga Anda harus top up. Nah, begitu Anda top up, margin levelnya naik, Anda tambahin lagi opennya. Ya otomatis margin levelnya akan turun kembali. Problem gitu. Itu adalah suatu masalah yang baru kalau buat saya. Jadi kalau udah
top up ya udah diem, jangan banyak gerak gitu. Kecuali kita top up-nya berlebih, maka kita bisa mengambil kembali open. Dan itulah yang dihitung dari money management. Money management itu bukan berbicara masalah risk and reward, bukan bicara masalah winning rate, bukan gitu. Money management itu perhitungan berapa sih uang yang optimal kalau Anda ingin bertransaksi di forex atau di indeks atau di oil atau di gold, di manapun yang aman dan nggak boleh top up. Trading tuh nggak boleh top up. Kalau top up terus ya nggak usah trading ya, ini ribet. Lalu bisa juga, terus enggak, gue nggak nambah, tapinya kena margin call juga, habis juga duitnya. Kenapa ya? Ya nambahnya kurang karena itu ada suatu perhitungan gitu loh. Perhitungannya marginnya segini, itu uangnya ditambahkannya harus segini, di harga berapa, di pair apa, itu kan beda-beda gitu. Tidak akan sama gitu. Bapak dan Ibu, inilah yang membuat kadang-kadang kita akhirnya harus top up terus, tapi karena kita masa uangnya banyak, kita open lagi atau justru kita kurang banyak top up-nya. Makanya itu pasti akan terjadi margin call atau mau nggak mau otokan kembali. Logika yang nomor 3 tentunya kita akan diketemukan sama suatu analis baru gitu ya, kita ditemukan manajer baru untuk suatu open position. Dia Bapak dan Ibu logika aja ya, ada orang tradingkan uang Bapak dan Ibu, lalu dia nggak beres, dia kasih orang lain lagi. Ini kan sama aja sebenarnya. Anda sedang sakit, berobat sama dokter A, lalu Anda berobat lagi sama dukun. Itu pasti bentrok, nggak mungkin enggak gitu loh. Kenapa? Karena pada saat Anda masuk di dokter A, gitu, Anda dikasih obat dan dikasih aturan. Gitu. Tapi Anda nggak mau, Anda masuk lagi ke dukun, gitu. Di dukun dikasih lagi jamu-jamu, gitu. Yang ada, obat dari dokter dimakan, jamu yang dari dukun diminum, gitu ya. Bentrok lah, tambah parah. Datang lagi ke dokter tersebut. Pak dokter, kok saya gini-gini loh, ini kok aneh ya? Ya soalnya saya ke alternatif. Bapak dan Ibu, kalau Anda sakit, yuk stay di satu dokter. Gitu. Jadi kalau misalnya ada marketing, nggak bisa nyelesain masalah, kalau mau cut marketingnya. Gitu. Kalau Anda nanya ke satu orang, tanya satu orang, jangan Anda tanya ke 10 orang. Itu pasti akan mempunyai suatu resep yang berbeda, strategi yang berbeda, dan ini semuanya diakomodir sama Anda akan keracunan gitu loh. Belum selesai dokter A, Anda udah masuk dokter B. Dokter B kasih obat lagi. Masuk lagi dokter C, kasih resep lagi. Dan itu percaya Mas. Loh, kalau gitu terus analisa yang bagus yang gimana? Yang percaya sama diri sendiri lah. Analisa diri sendiri itu jauh lebih baik, dan itu adalah analisa terbaik di seluruh dunia yang pernah saya tahu. Walaupun analisanya dari orang yang sering menulis di CNBC, itu analisa Anda jauh lebih baik, karena belum tentu dia juga suka benar terus. Kalau dia salah, masalah aja. Kenapa harus repot? Jadi mau tidak mau, Bapak dan Ibu, apabila kita sedang berkonsultasi dengan satu orang, marketing A gitu, ya udah berhenti. Kalau nggak cocok, berhenti di sana, lalu pindah. Ya. Pindah ke konsultan. Tapi yang terbaik gimana? Percaya aja mah, analisa sendiri itu udah paling bener gitu loh. Nggak mungkin enggak. Karena sampai saat ini kita masih bisa berdiri, kita masih bisa usaha, masih kita mendapatkan suatu penghasilan, itu karena kita melakukannya sendiri gitu. Dan tentunya Tuhan ada gitu. Yang lainnya itu kan cuman penggembira aja di dalam suatu panggung gitu. Tokoh utamanya adalah Anda, jadi jangan pernah percaya sama orang lain. Kenapa? Karena mereka mempunyai equity yang berbeda, strategi yang berbeda. Mungkin nggak cocok sama Anda. Yang keempat, tentunya kita akan berbicara masalah profit akan hilang, banyak banget gitu. Banyak banget marketing yang selalu mengatakan bahwa ya nanti kan hilang gitu ya ininya, profitnya kalau Anda nggak top up.
itu adalah suatu kesalahan yang paling besar, percaya sama mereka. Karena sebenarnya yang hilang adalah balance dan bukan equity. Saya garis bawahi lagi ya, bahwa mereka selalu mempromosikan balance. Padahal balance itu adalah sesuatu yang tidak nyata. Kalau Anda mau withdrawal, ya, mau tarik uang Anda, itu adalah yang ditarik itu equity-nya, bos, bukan balance-nya. Oke, kalau kita tarik bisa balance ya, kita udah kaya. Mau tidak mau yang ditarik equity. Nah, balance bisa nyampe ke 50.000 US, tetapi kalau equity-nya cuma 1.000, ya udah, uang Anda saat itu tinggal 1.000. Anda mau top up, mendingan di-cut semuanya, mulai lagi dari awal. Dan jangan pernah percaya sama orang itu. Kenapa? Buktinya equity Anda dari 4.000 misalnya, 40.000 misalnya tinggal 1.000. Walaupun balance Anda ada 60.000, itu bohong. Kalau kita berbicara masalah trading, itu sebenarnya paling mudah kok gitu. Semua konsultan menyarankan Anda untuk top up, tapi nggak ada satupun konsultan menyarankan Anda untuk meng-cut sebagian posisinya. Anda nggak perlu top up kalau sebagian posisi Anda. Ya sayang kan gini, ya buktinya sayang kemarin kalah terus gitu. Satu pesan saya, peluang itu bisa dapat kapan saja. Peluang itu bisa hadir kapanpun Anda mau, tapi ingat, uang itu tidak selalu ada. Peluang selalu ada setiap hari. Bapak dan Ibu, yuk logis saja bahwa bedakan antara balance sama equity. Uang Anda adalah equity, balance itu bukan uang Anda. Saat market tidak memberikan signal, yuk jangan buat signal sendiri, yang udah-udah pasti kepleset. Ini harga bolak-balik kok, santai-santai aja, nyantanya, nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu dipikirkan. Yang kita harus pikirkan adalah pada saat kita mulai greedy, ya harus ada konsultan yang bisa nakut-nakutin Anda. Tapi kalau Anda mulai takut, ya Anda cari konsultan yang greedy gitu. Jangan konsultannya greedy, Anda greedy juga, cilaka itu. Kita lagi done gitu. Oke, Pak Joshua, yuk kita mungkin ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu semuanya.